Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usonologi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN tentunya untuk tenaga honorer. Dan di video kali ini khusus kita akan menyampaikan informasi mengenai penjelasan terbaru dari Panselnas untuk tahapan pendataan honorer dan juga jadwal seleksi CSN di tahun 2022. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, Bapak Ibu langsung saja. Informasi terbaru yang kami dapatkan di sini penjelasan dari BKN perihal bahwasanya untuk pendataan dan juga jadwal ya. Penjelasannya yaitu Badan Kepegawaian Negara mendapatkan mandat dari pelaksana tugas PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB yaitu Pak Mahfud MD untuk menyiapkan sistem pendataan honorer. Kemudian amanat tersebut dituangkan dalam surat edaran tentang tentunya pendataan tenaga honorer ya Bapak Ibu di instansi pemerintah pusat dan daerah. Sudah kita infokan sebelumnya yang tanggalnya itu tertanggal suratnya, maksud kami itu pada tanggal 22 Juli yang lalu. Nah, di mana di sini jelaskan lagi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen menjelaskan saat ini pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non aparatur sipil negara ASN yang ada di seluruh instansi. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan oleh BKN. Kemungkinan butuh 2-3 minggu ke depan itu terhitung sejak SE Menpan RB tersebut itu diterbitkan, aplikasi pendataan honorer itu selesai. Dan kalau kita perhatikan surat edaran yang sudah kita ketahui bersama terkait dengan pendataan tenaga non ASN ini itu tertanggal 22 Juli ya Bapak Ibu. Jadi 2-3 minggu ke depan aplikasi tersebut tentunya semoga selesai untuk pendataan tenaga non ASN. Kemudian di sini jelaskan lagi, insya Allah paling cepat pertengahan Agustus aplikasi pendataan honorer selesai sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, kata Deputi Suharmen kepada gpnn.com Senin tanggal 1 Agustus 2022. Nah, beliau menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non ASN tanpa terkecuali, baik itu honorer K2, non K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, dan juga tenaga teknis lainnya. Begitu juga dengan guru honor lulus passing grade seleksi P3K 2021, tidak lulus PG dan belum ikut tes P3K di tahun 2021. Nah, kemudian kita lihat lagi penjelasannya. Jadi pendataan ini khusus tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah, tidak ada pengecualian, tegasnya. Jelaskan lagi, beliau menyebutkan hasil pendataan honor itu kemudian nanti akan dijadikan sebagai database tenaga non ASN. Setelah diketahui postur keseluruhannya, baru kemudian bisa disusun kebijakannya mau seperti apa. Ingat lagi amanat PP nomor 49 tahun 2018 itu tentang manajemen P3K bahwa per 28 November 2023 status kepegawaian di Indonesia hanya ada PNS dan P3K. Lantas kapan jadwal seleksi CPNS dan P3K dimulai? Pak Deputi Suharmen mengungkapkan sampai saat ini kegiatannya baru sebatas pendataan saja. Sebab tanpa data yang valid tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non ASN ini akan seperti apa. Jadi kami bersama Kemenpan RB baru sebatas melakukan pemetaan sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non ASN ini bisa lebih cepat terangnya.
Di mana dalam SE Menpan RB tentang pendataan honorer itu masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non-ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat BKN, mana tenggat waktunya adalah 30 September 2022 Bapak Ibu. Nah, kemudian jelaskan lagi Pak Deputi Suharman menegaskan pengisian data honorer akan dilakukan Badan Kepegawaian Daerah, bukan masing-masing tenaga honorer. Karena kalau diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer, ada potensi data yang disampaikan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Ini pengalaman pendataan tenaga honorer beberapa tahun lalu, ungkap Deputi Suharman. Nah, kemudian menjelaskan lagi, setiap instansi yang mengajukan data honorer pun, tambah Pak Suharman, harus melengkapinya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dengan demikian, data yang masuk sistem pendataan honorer adalah valid, Bapak Ibu. Jadi, kesimpulannya, jadwal seleksi CPNS dan P3K 2022 itu menunggu pendataan honorer selesai. Dan informasi ini kami kutip dari media jpnn.com yang tentunya mendapatkan informasi langsung dengan Deputi BKN yaitu Pak Suharman ya Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya kita berharap bagi rekan-rekan yang untuk pelaksanaan P3K guru, di mana sudah kita ketahui sudah terbit Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, kemudian juga sudah selesai pemetaan untuk pemenuhan kebutuhan ASN P3K guru yang sudah lulus PG. Semoga saja tentunya kita berharap bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG berdasarkan aturan dari Permenpan RB itu adalah penempatan ataupun pengangkatan yang diprioritaskan untuk yang sudah lulus PG di tahun 2021 dan pelaksanaannya dipercepat oleh pemerintah. Mengingat untuk tenaga guru sendiri itu Permenpan RB mengenai regulasi pengadaan P3K-nya di tahun 2022 itu sudah terbit ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Nah, berhubung seleksi P3K di tahun 2022 yang tentu pelaksanaannya semakin dekat teman-teman, dan pastinya teman-teman juga sibuk untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi P3K guru maupun P3K non guru di tahun 2022. Di sini kami merekomendasikan salah satu aplikasi untuk belajar online agar persiapan teman-teman untuk menjawab soal-soal seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara itu jauh lebih mudah. Gunakan portal ASN teman-teman. Karena aplikasi ini sangat mudah diakses dan juga banyak memberikan keunggulan-keunggulan yang bisa teman-teman dapatkan. Dan pastinya aplikasi portal ASN ini langsung bisa diinstal di Android teman-teman sekalian. Nah, di aplikasi portal ASN ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan, tentunya seperti ada free simulasi atau tryout gratis untuk P3K. Kemudian kita bisa melihat nanti hasil tes beserta pembahasannya. Kemudian tentunya ada paket-paket yang ditawarkan yang harganya terjangkau, yang pastinya teman-teman juga bisa mendapatkan potongan harga dengan menggunakan kode Usman OIG pastinya, agar teman-teman nanti bisa membeli paket P3K jauh lebih murah teman-teman. Dan kalau kita lihat salah satu contoh paket ya yang bisa kita lihat fitur-fitur di dalamnya yang tentunya memudahkan teman-teman untuk belajar di aplikasi portal ASN ini. Nah, di sini kita contohkan dan tampilan untuk menjawab soal yang ada di aplikasi portal ASN ini bisa kita lihat di sini ada waktu teman-teman. Jadi kita bisa juga melakukan manajemen waktu atau belajar manajemen waktu untuk persiapan seleksi kompetensi P3K di tahun 2022. Kemudian juga ada di sini 145 soal yang tentunya 145 soal ini terdiri dari kompetensi teknis, kemudian ada manajerial ya, kemudian juga ada sosial kultural dan juga pastinya nanti ada juga wawancara teman-teman. Jadi silakan teman-teman install aplikasi ini sekarang juga. Nah, setelah teman-teman nanti menyelesaikan semua soal-soal yang teman-teman kerjakan di aplikasi portal ASN, itu juga tersedia analisis dari soal-soal yang kita kerjakan, yang pastinya juga tersedia fitur pembahasan soal yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman sudah kita kerjakan
Di sini akan terlihat, ini hanya contoh teman-teman ya, ada grafik latihan yang bisa kita lihat rangkuman hasil tesnya. Di sini ada skor akhir, kemudian statusnya, kemudian di sini ada benar salah, kemudian ada keterangan tidak terisi. Jadi sangat lengkap sekali hasil dan pembahasan yang diberikan di aplikasi portal ASN ini ketika teman-teman sudah menyelesaikan latihan-latihan soal, disertai juga pastinya setiap mengerjakan nanti itu akan ada pembahasan setiap soalnya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat langsung ada pembahasan setiap soal yang sudah kita kerjakan tadi teman-teman. Jadi ini sangat memudahkan sekali bagi rekan-rekan untuk mempersiapkan diri ya, untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi untuk P3K di tahun 2022, di mana untuk P3K itu ada kompetensi teknis, ada sosiokultural, manajerial, dan tentunya juga ada wawancara teman-teman. Jadi buruan install aplikasi sekarang juga dan pastikan teman-teman mencoba fitur-fitur yang disiapkan di portal ASN ini, terkhusus untuk paket-paket P3K, mulai dari paket P3K guru maupun non guru teman-teman. Yang pastinya gunakan kode referral Usman Ogi untuk mendapatkan potongan harga. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.